Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum Kang Cecep. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar Kang Sehat, Cecep? alhamdulillah, Sarehani. Ini BPIP ini mengucapkan terima kasih nih sama Kang Cecep yang Sama-sama. sudah berkenan meluangkan waktu kita bincang-bincang soal Pancasila ini ya. Betul. Jadi Pancasila ini kan sudah kita pahami bersama sebagai falsafah, dasar ideologi negara kita begitu. Nah barangkali ini supaya lebih mendalam lagi pemahaman saudara-saudara kita, teman-teman kita, terutama ke anak muda ini mungkin Kang Cecep bisa mengulas sedikit dulu ini Pancasila ini apa sih Pancasila itu gitu ya. Nah, terus pentingnya apa sih buat kita Pancasila itu Kang? Gimana Kang? Ya mungkin pertama saya terlebih dahulu mengapresiasi ya Nih, ya. kegiatan yang alhamdulillah nih cukup baik ya. Ya. Maka dalam kesempatan kali ini mungkin kalau kita bicara Pancasila ya, itu kan sebagai kalau bahasa Timur Tengah mah asas ya, jadi dasar lah. Ibarat sebuah bangunan, memang bukan hanya Pancasila. Di situ kan ada yang namanya 4 pilar itu ya. Jadi kalau sebuah bangunan kalau sudah kokoh dari mulai pondasinya, dari mulai asasnya, dari mulai dasar landasannya, insya Allah ya, ketika ada hantaman ataupun apapun, saya kira dengan kokohnya itu bisa jadi satu kesatuan ya. Jadi antara Pancasila, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Ya memang sebagai ideologi negara kita ini kan Pancasila. Secara tidak langsung Pancasila ini kan dilahirkannya itu bukan untuk menampung sebuah aspiratif yang memang dalam satu gelombang atau satu golongan ya, satu agama, satu ras gitu. Nah ini jadi sudah menaungi. Kalau bahasa agamanya mungkin di situ ada rahmatan lil alamin. Nah inilah yang menjadikan dasar, menjadikan kita ini bersatu, kita ini bertoleransi, kita ini bisa menyatukan, bayangkan gitu ya. Kalau di situ tidak ada Bhinneka Tunggal Ika yang begitu beragam suku, bangsa ya. Nah otomatis apalah satu negara ini bisa jadi kokoh dan kuat sampai hari ini bisa mempertahankan negara kesatuan kita ini betul-betul gitu kan itu Bang ya. Ya, ini Kang Cecep ini tokoh Jawa Barat nih, kebetulan beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tadi belum saya perkenalkan. Nah, jadi ini relevan. Kita tanya kita pendalami tadi penjelasan beliau. Gimana Kang? Kira-kira menurut ada 2 hal ya. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk kan Jawa Barat juga saya kira apalagi di Bogor ya Kang sudah plural. Nah itu satu aspek. Yang kedua dari sisi pemerintahannya misalnya bilang itu kan gimana Kang lihat itu aktualisasi Pancasila ini baik dalam kehidupan masyarakat. Kalau misalnya ada yang kurang, apa yang masih kurang misalnya begitu ya. Nah, dari sisi pemerintahan juga bagaimana kira-kira? Ya mungkin kalau kita melihat perspektif ke belakang ya. Dari segi aktualisasi, sosialisasi, semakin kesini mungkin menurut pandangan saya dalam segi sosialisasinya itu memang agak menurun ya. Beda dengan zaman-zaman kita ya, kita mau masuk sekolah aja dalam penataran P4 dan sebagainya kan gitu. Nah sehingga kecintaan masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat ini seolah-olah ya Pancasila itu wujuduhu ka'adamihi ya. Ada tapi kayak tidak ada gitu. Tapi kalau secara implementasinya kan mereka itu sudah kita di masyarakat itu sudah mengamalkan. Ya mengamalkan meskipun namanya nggak disebut Pancasila gitu kan gitu. Secara verbal ya. Secara prakteknya kita di lingkungan baik itu di lingkungan pribadi ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sebetulnya
kita sudah mengamalkan, terutama yang mungkin yang kita dari kalangan Muslim ya. Otomatis apalagi Pancasila kan sudah kita ketahui sebagai pencetus dan pendiri ide-idenya ini benar-benar berkolaborasi ya, bukan hanya istilahnya kaum nasionalis, tapi yang lebih mendasar juga ada kalangan kaum ulama kan itu, ulama yang memang dasar-dasar itu ya tentu diambil ya dari thoriqoh ataupun sistematiknya itu memang ketika Rasulullah berdakwah kan itu dengan menanamkan akidah. Nah, coba bayangkan ya, kita lihat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan ada kalimat tauhid yang didakwakan oleh Rasul selama 23 tahun ya, selama 100 tahun itu dia nggak mengajarkan apa-apa dalam segi amalia, akhlak dan sebagainya. Tapi yang ditanamkan adalah dari segi ketauhidan dulu kan itu. Ya. Nah, jadi secara implementasinya untuk sehari-hari memang kita sudah melakukan itu ya. Dari hablum minan nas, hablum minallahnya ya. Dari sila keduanya itu berurutan tuh. Sila satu, kedua, ketiga kan itu. Cuman hanya saja kenapa sampai hari ini gitu ya. Kita lihat di kurikulum pendidikan ya, yang dulunya ada materi-materi ya kayak kalau dulu kan ya ada materi apa PSB kan gitu ya. Nah, akhir-akhir ini kok nggak kelihatan itu, sehingga materi itu seolah-olah mereka anak-anak itu kurang memahami dan tidak mengenal. Nah, jadi bagaimana mau sayang kalau kita tidak mengenal, minimal mengenal, kemudian mengetahui, insya Allah untuk melaksanakannya itu dengan mudah kan itu. Itu Bang ya. Kira-kira ini kan karena Kang Cecep ini anggota DPRD, berarti kan tentu sering berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Nah, jadi barangkali ada yang selama ini masih Akang temukan misalnya masih yang terkait dengan pemahaman atau praktek apa begitu. Ada kira-kira Akang temukan ya, terutama di di setidaknya di Jawa Barat lah sebagian mungkin ada pengalaman Akang aja. Nah, itu kan yang kemudian misalnya masih ini masih bagian dari soal pemahaman atau akses Pancasila begitu. Gimana Kang? Ya kalau kita lihat pengalaman ya, kita nih secara kelembagaan di Dewan Provinsi Jawa Barat mungkin setahun akhir ini kita masih berjalan ya. Ada kegiatan program namanya sketsa kebangsaan yang membahas tentang masalah 4 pilar gitu ya. Nah, makanya kami sangat merespon dan mengapresiasi ya terkait masalah program itu, karena walaupun bagaimana nih di masyarakat butuh disosialisasikan ya. Maka dengan kegiatan-kegiatan itu ironi Bang ya, kita melihat misalkan di dalam sosialisasi ini, jangankan kita bicara memperdalam tentang masalah undang-undang ataupun NKRI ataupun Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila sendiri gitu. Ya Abang ngalamin sendiri kan gitu. Ketika sosialisasi mungkin kita dari bukan hanya SMP ya, ataupun SD ataupun SMA gitu. Ya, ada kawan kita juga yang dulu di anggota DPR gitu ya, yang mengundurkan karena gara-gara nggak hafal Pancasila. Nah, ini sangat ironis sekali gitu ya. Jadi mana yang digaungkan sebagai landasan negara ini bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanya saya sangat mengapresiasi ketika berdirinya lembaga BPIP ini, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan lembaga ataupun dengan ormas ataupun dengan ya kelompok-kelompok komunitas dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu pencerahan ya, biar mereka tuh betul-betul yang dulunya tahu lebih tahu kan gitu. Nah, ini yang betul-betul mereka nggak paham ya, mereka memahami ini juga bisa paham. Sebab sampai hari ini ya mereka nggak mengenal di dunia pendidikan. Jadi mohon ya kita nanti juga bisa berkonsolidasi lah ya, mungkin dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya, agar itu kurikulum juga mungkin bisa dimasukin lagi terkait masalah Pancasila ini kan. Baik, kemudian ini Kang, ini kadang-kadang juga
banyak kalau pengalaman kita dan sisi sebagian kalau kita ajak diskusi ini dari aspek keteladanan. Iya. Nah, ini kan masyarakat kita itu kan paternalis ya. Iya. Kita suka melihat pimpinannya atau sudah. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari aspek keteladanan di jajaran pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota sepintas ya, itu gimana kalau dari aspek keteladanan dari para pejabat publik lah di daerah misalnya? Ya kalau bicara keteladanan ya otomatis kan ini juga ada kaitannya dengan kepentingan dan kebijakan. Ya. Jadi contoh misalkan ketika saya duduk sebagai anggota DPRD ya, sebagai wakil, sampai hari ini pun kita belum merasakan bahwa saya itu wakil DPRD. Beda dengan mungkin DPR RI ya, karena mungkin sebagai mitra kerjanya dengan langsung kementerian, dengan presiden gitu. Nah, kalau kami ini ya kayak pejabat negara aja, artinya masih di bawah naungan Kemendagri kan gitu ya. Jadi segala kebijakan-kebijakan. Nah, otomatis ketika kita membuat perda misalkan kan, yang menjadikan turunan-turunan agar supaya kebijakan itu bisa dijadikan sebuah aturan yang memang yang bisa membawa keteladanan untuk kemasyarakatan gitu ya. Nah jadi itu tadi karena bicara keteladanan ini juga kita juga mengacu ada urutannya dengan struktur ke atasnya kan itu kalau kita bicara di pemerintahan kan itu. Tapi kalau bicara keteladanan alhamdulillah ya karena memang semua daerah itu juga kan punya basic dari segi sosial, kemudian yang terpenting juga pendidikan, khususnya juga keagamaan. Yang ini yang menjadikan dasar sikap-sikap, norma, akhlak, etika dan sebagainya itu, yaitu kita alhamdulillah istilahnya cuman perlu dikolaborasikan aja antara kan di sini ada pendidikan formal dan non formal. Ketika bicara misalkan para dai menyampaikan ya bukan hanya materi istilahnya keislaman saja, tapi sebetulnya dengan judul Pancasila itu juga bisa dimunculkan kan itu. Saya kira itu Bang. Iya, artinya sebetulnya kita mengamalkan ajaran agama kita itu sebetulnya automatically itu sudah mengamalkan Pancasila juga. Betul, kan jelas kan itu ya. Jadi nggak mesti sebutkan secara verbalistik sebetulnya ya. Nah itu kesimpulan kita. Yang kedua tadi saya menggarisbawahi menurut Kang Cecep memang keberadaan lembaga ini memang penting ke depannya untuk menjaga paling tidak terus mengingatkan masyarakat kita terutama generasi muda bahwa kita punya dasar negara ya falsafah ideologi negara yang harus terus kita pelihara gitu ya. Gitu Kang Cecep ya. Ya. Terima kasih Kang Cecep luar biasa. Jadi demikian teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat bagi bangsa negara kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam warahmatullahi wabarakatuh.